Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fungsi kontinu. Sebelumnya ya saya ucapkan selamat datang. Pertanyaan berikutnya adalah apa saja yang termasuk fungsi kontinu? Baik, nah kita review mengingat kembali apa itu fungsi kontinu. Kontinu di C ya. Itu yang pertama, limitnya harus ada. Dan yang kedua, nilai di C dari fungsinya harus sama dengan limitnya. Maka dengan mudah semua fungsi polinomial berdasarkan jadi kita tahu berdasarkan teorema substitusi untuk limit yaitu untuk semua C bilangan real untuk menghitung limit kita cukup menghitung nilai dari limit tersebut di C ya. Ya, ini untuk fungsi polinomial. Maka otomatis ya ini mengimplikasikan ya limit limitnya ada ya. Ada kenapa? Karena ada, ini sudah diberitahukan nilainya. Oke, ada karena nilainya sudah diberitahu dan ya FC-nya sama dengan limitnya. Oke. Maka fungsi polinomial, kesimpulannya ya, fungsi polinomial kontinu di semua di semua bilangan real C. Oke, dan ya kesimpulan lainnya adalah dan interval kekontinuannya. Oke, sekarang kita bicara interval kekontinuannya ya. Sekarang di seluruh bilangan real. Jadi intervalnya dari minta hingga ke hingga ya. Jadi interval kekontinuannya nggak pisah-pisah ya, nggak satu aja nyambung. Oke. Nah, jadi pertama fungsi yang kontinu adalah fungsi polinomial. Nah, kemudian kemarin kita sudah bahas ya bahwa ini contoh yang pertama ya, contoh 1, contoh 2. Fungsi trigonometri, fungsi cos dan sin. Oke.
kita ya sudah kita review sebentar. Jadi ya kalau Anda mau menghitung limit dari X menuju C ya, dari cos X, oke, caranya adalah ya kita gunakan lagi ya ya kita akan tahunya limit H menuju 0 ya dari cos, oke, supaya X nya menuju C, ini H plus C berarti ya, dimana H nya sama dengan X min C. Jadi kalau X nya menuju C, X min C kan menuju 0 ya, dan bolak-balik ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita hitung saja, cos H plus C adalah cos H cos C dikurang sin H kali sin C oke. Yang kemudian perhatikan bahwa sekarang C ini konstan, dan cos C konstan, ini juga konstan ya, sehingga ini kita boleh tulis menggunakan sifat limit cos C dikali limit H menuju 0 dari cos H dikurang sin C limit H menuju 0 dari sin H. Dan kita sudah ya kita punya buktikan kemarin bahwa ya ini adalah kalau H menuju 0, sin H nya menuju 0 ya, jadi bagian ini sama dengan 0, dan bagian ini juga ini sama dengan 1. Oke, tinggal cos C saja ya. Oke ya. Nah, jadi Anda bisa lakukan hal yang sama dengan sin. Oke. Sehingga kita peroleh untuk semua bilangan real, limitnya untuk fungsi cos adalah dengan cara substitusi saja, dan juga untuk fungsi sin juga sama ya. Oke. Nah, jadi kalau Anda punya, jadi seperti tadi, kalau kita punya teorema substitusi untuk limit, seperti untuk polinomial, trigonometri, maka kesimpulannya adalah ya cos X dan sin X kontinu di semua bilangan real ya, di semua C. Oke, dan kemudian kita simpulkan lagi lebih jauh bahwa interval kekontinuannya adalah semua bilangan real. Oke, ya. Nah, apakah semua fungsi kontinu?
Ya, tidak ya. Anda sudah lihat bahwa ya, Anda bisa gambar fungsi dari super X ya. Y sama dengan super X. Maka ini dari gambar Anda bisa perhatikan bahwa continue di X yang tidak sama dengan 0, continue di C tidak sama dengan 0. Oke, maka super X continue di sampai tapi di dua buah interval yang terputus. Oke. Baik. Nah, kemudian menggunakan teorema limit juga bahwa ya, ingat kembali bahwa kalau kita punya limit dari penjumlahan, asalkan hasil penjumlahannya ada, ya maksudnya limit dari masing-masing ini ada, maka hasil penjumlahan limit adalah limit dari hasil penjumlahan adalah penjumlahan dari limit kalau masing-masing yang mau dijumlahkan itu ada. Kalau tidak ada ya, kalau salah satunya tidak ada, Anda nggak bisa jumlahkan. Maka kalau fx-nya continue di C, ini juga continue di C, dua-duanya, maka ya berarti di samping ini ada, maka nilai dari limitnya adalah FC. Nah, ada, maka nilainya limitnya juga FC karena GC. Oke. Sehingga ya otomatis Anda punyanya apa? FC plus GC, dan ini adalah definisi untuk penjumlahan dari fungsi ya. Dari fungsi. Oke, dengan kata lain, jika F dan G continue di C, maka penjumlahannya continue, pembagiannya juga pembagiannya belum ya, perkalian dengan konstanta juga continue, kemudian perkaliannya juga continue ya, karena teorema limit semua seperti contoh yang baru kita bahas. Kemudian akarnya juga continue, kemudian pangkatnya juga continue. Oke. Nah, pembagian ada syarat tambahan ya tentunya. Jika F, G continue di C dan G di C nya tidak 0, baru Anda boleh bilang fungsinya continue di C ya. Baik, nah jadi fungsi-fungsi yang continue itu banyak ya, fungsi yang continue itu banyak.
Nah, ya di ruang fisis, ya maksudnya di fisika ya, ruang fisis ya, semua besaran fisis ya tentu sebenarnya kontinu ya. Besaran fisis apa maksudnya? Posisi, kecepatan, suhu ya, dan lain-lain, ini adalah fungsi kontinu ya. Ya, Anda kan Anda kan nggak pernah lihat bahwa misalkan satu kelereng kemudian di suatu posisi, kemudian secara tiba-tiba pindah ke posisi lain ya, melompat gitu, seperti di film-film horor ya. Kan kalau film-film horor ada hantunya bisa langsung berpindah ya. Nah, kan tidak seperti itu. Nah, hanya saja untuk pengidealan masalah fisis, kadang-kadang ya dijumpai juga fungsi yang tidak kontinu. Oke, sebagai contoh, Anda punya sebuah bola yang punya kecepatan mungkin satu dimensi saja, di sumbu X saja. Kemudian dia berarah ke kiri, berarti V-nya adalah misalkan ya -1 ya. V-nya -1. Kemudian ketika T sama dengan 0, dia menembus dinding, dan setelah itu, dan ya ini mungkin T-nya -1, di T-1 dia berarah ke sana, kemudian di T0 dia menembus dinding, dan di T sama dengan 2 dia arahnya berbalik ya. Jadi V-nya awalnya -1, sekarang V-nya menjadi 1. Oke, nah untuk pengidealannya ya kita asumsikan ya, biasanya di fisika kita asumsikan kecepatannya menuju dinding konstan dengan kecepatan -1, berarti arahnya negatif. Kemudian setelah menembus dinding dia langsung dia langsung berubah arah ya. Jadi seolah-olah kecepatannya itu dari -1 sebelum T sama dengan 0, tiba-tiba dia menjadi 1 ya. Nah, realitanya sebenarnya ada sebuah sebenarnya tentunya ya tidak terputus seperti itu grafiknya ya. Ada semacam ya perubahan kecepatan yang berlangsung secara kontinu dalam waktu singkat ya. Ini realnya. Tapi untuk penyederhanaan ya, ini terlalu susah untuk dianalisis karena kejadian di antara kejadian yang dalam waktu singkat ini kita tidak tahu. Tapi untuk melakukan pengidealan supaya memudahkan analisis ya, kita asumsikan bahwa kecepatannya itu loncat dari -1 ke 1 ketika dia menabrak dinding. Oke. Nah, jadi Anda harus aware juga dengan fungsi yang tidak kontinu, karena ya ketika kita belajar kita melakukan pengidealan ya. Jadi tidak semua kita melakukan pengidealan, dan ketika kita melakukan pengidealan masalah, maka ya kita terpaksa
masuk ke fungsi-fungsi yang tidak kontinu. Baik, sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan ke video yang lain.